Alhamdulillah, saat ini kita perjalanan ke pondok, sedang video call sama beliau, ya, Akhinal Kabir, sama beliau Tengku Iqbal. Insya Allah ini. Iya, iya. Saya juga web ini ya. Ya, Sebentar ya. ya, Khair. Masukkan salon seorang. Masukkan salon. Si empat keras ini tuh. Lanjut bang, lanjut. Ya, nunggu antum sudah live nanti Ana akan memulai mau klarifikasi itu masalah jin yang menyerupai Allah. Ya. Boleh. Bentar ya. Aduh. Ini saya di jalan hujan. Lagi di jalan perjalanan pulang. Gimana sudah? Sudah kelihatan bos. Nah, ini ya. Ya. Wajahnya Tengku ya. Ya inilah wajah saya. Ayo. Oke, sebentar. Kita akhul muslim, insya Allah. Kita akhul muslim. Kalau ada yang salah, ya kita tabayun, gitu. Iya. Biar nggak dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sudah terhubung dengan saudara kita, abang kita, Bang Idris, ya. Jadi selama ini kan DIJ kesannya membuat kerusuhan, dan saat ini alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bang Idris ya. Ini dia, saya nggak pandai buat rancangan apa ya, ini dia ya. Masya Allah, ajib. Nanti Ana main ke sana nanti. Ngopi-ngopi di situ ya. Insya Allah. Jadi gini teman-teman semuanya, ini kan udah terlanjur PIJ ngebahas masalah Bang Idris ya. Jadi kemarin ada ucapan Bang Idris itu yang menurut PIJ dan menurut banyak teman-teman kita di sini itu merupakan sebuah kesilapan atau kekhilafan dan kesalahan yang sangat besar ya Bang ya. Iya. Tentang jin itu memang tidak bisa menyerupai Rasulullah. Benar. Ya. Nah, kemudian di situ Bang Idris menyebutkan bahwa jin bisa menyerupai Allah. Nah, itu saya sudah buat video sebenarnya dari awal dengan bahasa yang sangat sopan sekali. Ya, hal bahasa saya sehari-hari kasar. Memang saya ya memang begitu. Ya, saya kasar, tapi bukan berarti saya marah kan begitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi itu gimana? Videonya udah dihapus, kemudian ada yang re-upload. Itu murni kesilapan atau memang disengaja? Itu yang mau teman-teman Bang Idris klarifikasikan begitu. Iya kan saya klarifikasikan, nggak sudah re-upload, mohon untuk dihapus karena itu kalau sampai umat melihat kan menjadi sesat di situ ya. Bisa menyesatkan akidah di situ. Suara Ana jelas ya? Jelas, ya. Alhamdulillah. Iya, enggak mungkin lah saya sengaja, enggak mungkin. Karena itu waktu itu saya keadaan emosi, ya. Terus di press juga sama tim. Videonya salah satu spiritual suruh nanggepin gitu ya. Itu juga saya masih awal-awal bikin konten YouTube. Jadi ya keadaan emosi, makanya ulama ada yang mengatakan jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi, makanya jadi pleset gitu. Jadi nggak ada niat untuk ya menyerupai di situ, yang betul tuh mengaku. Kalau jin kan bisa mengaku Tuhan. Iya, kalau mengaku saya pun mengakuinya karena memang itu yang diajarkan oleh guru-guru kita juga di sini. Iya.
Jadi nggak ada kalimat mungkin secara bahasa itu ya, secara bahasa salah, menyerupai itu kesalahan fatal juga. Yang betul itu mengakui, mengaku gitu ya. Kalau mengaku kan mudah, setan untuk mengaku Tuhan ya. Kemudian saya begini, Bang Idris ya, saya sudah paham tentang itu, teman-teman juga sudah paham kalau itu merupakan sebuah kesilapan ya teman-teman ya, jangan salah mengartikan, memang kesilapan, beliau sudah mengakuinya. Dan sebenarnya TIJ cuma itu yang sangat diinginkan selama ini, supaya tidak terjadi simpang siur di umat, karena banyak pendukung Gio itu, pendukung Bang Idris ya, mereka seolah-olah mempertahankan argumen itu, padahal videonya sudah dihapus. Jadi mereka mempertahankan argumen-argumen seperti itu, bahkan istilahnya ada yang meluruskan, mereka nggak bisa terima gitu. Makanya kalau kita sudah punya penggemar, itu kita harus benar-benar mengklarifikasi, Bang, supaya penggemar kita itu enggak hilap. Mereka yang fanatik buta. Ya, ada putus-putus suaranya gimana, Bang? Jadi kalau kita membuat sebuah statement yang salah, seharusnya kita sebagai public figure itu harus mengklarifikasi, sebagai orang yang dituakan, yang dihormati, yang terkenal. Jadi harus mengklarifikasi supaya tidak ada pengikut kita yang fanatik buta kemudian mengiyakan, bahkan mempertahankan argumen yang salah tersebut. Iya, Khair. Kemarin waktu Anda mau klarifikasi, waktu itu keadaan waktu itu sedang kemana itu? Nih, kita repot, akhirnya dihapus. Mau klarifikasi lagi, saya kira sudah nggak ada yang re-upload. Ternyata banyak yang re-upload di situ. Iya. Iya, ya itulah kesalahan kita. Ya, maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pecinta-pecinta Gio, maka saya sampaikan itu murni salah ya, murni kesalahan dari saya pribadi. Jadi mohon maaf, tutur kata saya yang keliru, tidak ada salah sedikit pun untuk menyekutukan Allah, merendahkan Allah. Wallahi tidak ada di situ, karena mungkin keadaan saya marah, keadaan saya ya, namanya waktu itu kita kan ada ceritanya begini, Bang. Suaranya kurang jelas. Iya, ceritanya begini, waktu itu kita kan ada santri-santri tiba-tiba nyodorkan video ini, tolong ditanggapi Gus, harus sekarang gitu kan. Dalam keadaan marah saya, dalam keadaan marah kan gitu, dalam keadaan marah, jadi nggak terkontrol bahasa, jadi bisa semerawut, makanya bisa kepleset itu. Ada orang awam bisa bahaya juga akidah, itu kami sadar gitu, makanya minta maaf pada kaum muslimin dan muslimat ya, itu adalah kalimat yang salah. Jadi yang benar itu mengakui, bukan menyerupai. Jadi jin atau setan itu mengaku Tuhan, itu banyak. Ya, itu Tengku. Iya, siap. Berarti masalah itu sudah clear. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi sedikit lagi, ini banyak netizen yang nanya, Sukma itu apa sih? Karena setahu TIJ, Sukma itu kakak yang tetangga sebelah jualan kopi. Kalau dalam keilmuan kita, dalam kita belajar ilmu, istilah Sukma itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi tolong dijelaskan. Ya, kalau masalah Sukma namanya ahli spiritual pasti kan punya pedoman lain-lain. Ya, punya rujukan lain-lain, baik secara ilmiah. Kita berbicara agama dulu, ahli spiritualnya nanti. Iya. Agama dulu. Ya, Khair. Menurut agama, dalam kacamata agama itu apa? Sukma itu kita menamakan di sini adalah tubuh halus. Ya. Kita menamakan, kalau saya, tubuh halus manusia.
Itu ya. Jelas enggak suaranya? Jadi kurang jelas apa masalahnya ya? Sinyalnya mungkin. Kayak Hujan di sini. Kayak tadi gedung gitu. Ini hujan lebat soalnya di sini. Teman-teman jelas nggak suaranya? Ini kita hujan lebat di sini. Jadi mungkin sinyalnya. Jadi sukma itu tubuh halus. Jadi antara roh dengan sukma ini apa yang membedakan mereka? Beda tentu beda jauh. Ya, kalau ruh itu kan yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Jadi kalau ruh itu kan langsung kembali kepada Allah. Manusia nggak punya ranah untuk ikut campur ke ranahnya ruh. Tapi kalau sukma itu kan ada 7 sepengetahuan saya. Tapi kalau menurut ulama-ulama, badul ulama, saya kurang paham ya. Dalam yang menyatakan sukma, misalnya dalam Al-Quran, kemudian dalam Sunnah Rasul, ada nggak yang namanya sukma? Kalau kita melihat secara spiritual, itu jarang yang mengkaji tentang sukma di Al-Quran maupun di hadis, saya belum tahu. Nanti coba anak kaji dulu. Oh, berarti dalam ajaran agama belum tahu ya? Ya. Tapi itu spiritual ya? Iya, kerana spiritual. Spiritual itu maksudnya perdukunan atau seperti apa? Ini kan harus jelas, Iya, betul. Bang Idris ya. Ya, masalah spiritual, ya bukan perdukunan ya. Kalau orang kebuka cakra misalkan, kita kebuka cakra, orang yang melihat katakanlah betul-betul melihat ya, melihat entah itu indigo atau apa. Kalau orang tersebut misalkan kayak sering, kan manusia ada portal ya, ada portal itu tuh apa, pintu. Jadi dalam pintu, kalau orang kerasukan itu kan lewat pintu lah. Jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu kalau sukmanya manusia itu keluar, jadi bisa diisi oleh jin. Keadaan misalkan depresi nih, orang itu keadaan depresi, gelisah atau apa, itu kan mudah sekali untuk portal kebuka. Nah, kalau sudah portal kebuka, pengalaman kita biasanya ngobatin pasien itu orang yang kerasukan rata-rata sukmanya itu dibawa oleh jin gitu. Ketika dibawa oleh jin, maka kita gimana cara supaya sukma itu kembali kepada raga? Karena kita pernah bisa dibuka jendelanya sedikit saja, kaca mobilnya sedikit saja. Hujan lebat ini, Tengku. Hujan lebat, Bang. Air ya? Iya. Oh, hujan lebat. Betul. Ya udah nggak apa-apa, hujan lebat. Iya, sinyalnya mungkin. Jadi apalagi yang mau saya tanyakan ya. Jadi saya juga mohon maaf juga ya kalau mungkin selama ini terlalu menggebu-gebu, karena memang itu adalah cara saya. Oh iya, enggak apa-apa. Ketika saya meminta klarifikasi dengan lembut, tidak digubris, makanya saya main sedikit memaksa begitu ya. Itu memang karakter saya seperti itu. Ya. Gimana? Mohon dimaklumi. Jangan diambil hati. Oh enggak, kalau saya enggak masalah. Kayak saya baru tahu itu baru kemarin kok. Kalau Umi, istri saya mungkin yang tahu yang lama, karena beliau belum sempat cerita ke saya, karena ya kita jarang tidur berdua aja. Mungkin nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa, insya Allah, demi Allah nggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, tegur dengan keras, nggak masalah. Kalau saya sih nggak diambil hati. Jadi ada teman-teman menyebut bahwa TIJ ini adalah Satpol PP-nya YouTube ya. Jadi sebagai Satpol PP-nya YouTube, saya berhak nanya-nanya, konfirmasi langsung sama orang-orang yang pernah saya bahas gitu ya. Cuman alhamdulillah Bang Idris ini mau merespon ya. Jadi saya sangat bangga sekali, sangat senang sekali karena mau merespon. Iya. Jadi ada teman-teman yang juga bertanya. Sebenarnya banyak pertanyaannya, tapi nggak memungkinkan saya pertanyakan terlalu banyak. Saya cuma ingin tahu itu aja sebenarnya. Iya, karena itu juga penting, karena itu urusan akidah soalnya. Iya, saya juga ingin klarifikasi yang tadi aja sebenarnya. Iya.
Ya, intinya itu terima kasih banyak Tengku. Ini anak kedinginan habis kehujanan. Terima kasih banyak. Yang jelas itu yang paling penting, poin yang paling penting bisa merusak akidah kan sudah saya klarifikasi di channel antum juga live, channel Ana juga live. Ya. Ya. Jelas enggak? Ini baru jelas. Nah, begini. Ya, saya sudah klarifikasi kepada seluruh pecinta Gio, juga kaum muslimin, itu memang harus diklarifikasi menurut saya karena itu sudah berbahaya tentang akidah. Maka saya sampaikan, ya, mungkin karena faktor saya waktu itu marah, jadi saya pun juga menyesal, ya, menyesal. Ini kok bisa begini, maka langsung saya hapus waktu itu. Ternyata masih ada juga yang re-upload di situ. Dan alhamdulillah sekarang Jelas suaranya, kenapa ya? Hujan ini mungkin. Hujan di sini lebat hujannya. Itu baru mantap. Ini hujan lebat di sini. Kalau gitu bagus suaranya. Jelas enggak? Jelas. Ya, sekali lagi saya sampaikan sebelum ditutup, intinya kalau tentang menyerupai Allah itu memang berbahaya, bisa merusak akidah. Makanya saya sampaikan di sini alhamdulillah lewat Bang Tengku Iqbal, ya. Lewat Bang Tengku Iqbal. Alhamdulillah Allah kirimkan beliau untuk mengingatkan saya. Terima kasih banyak Bang Tengku, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan antum, ya, telah mengingatkan saya. Iya, saya sudah klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya pecinta Gio dan juga dari channelnya Bang Tengku, ya, bahwa itu murni kesalahan saya karena akibat saya faktor marah, ya, belum mentelaah video tersebut dari awal sampai akhir videonya. Salah satu yang kami komentari, jadi kami terpancing marah sehingga Allah juga terpleset. Maka saya sadar pelajaran dari situ. Mulai sekarang saya nggak akan komentari orang lagi, bisa diplesetkan langsung sama Allah, dibalikkan sama Allah. Ketika kita mengomentari orang, ya, maka kita juga kepleset juga sama Allah. Nah, itu. Jadi itu yang saya klarifikasi, ya, sebenarnya itu mengaku jin itu mengaku Tuhan, bukan menyerupai Allah, bukan menyerupai Tuhan. Jadi gitu Bang. Jazakumullah khair, terima kasih, syukron, ya. Mudah-mudahan sambung terus. Sebentar lagi saya nggak nanya lagi, ini nggak ngajukan pertanyaan, ya kan. Ini sebagai silaturahmi, mungkin ini jadi jalan kita yang terbaik, ya kan. Jadi saya minta kepada ustadz kita, mubalik kita semuanya, supaya kalau misalnya ada video yang terkesan membuat settingan, agar settingannya diminimalisir sedikit, ya kan, terlalu kentara sekali. Kemudian jangan terlalu terpancing emosi. Kita harus membiasakan diri dengan media seperti ini. Apalagi haters sebenarnya nggak usah dibahas, biar saya saja yang bahas hater. Karena orang-orang yang membenci kita itu dalam lingkungan kita juga ada, bukan hanya di medsos. Jadi kita nggak usah terlalu fokus ke mereka. Kalau kita fokus ke mereka, kita stres, portal kita kebuka. Jadi jinnya pun cepat masuk, sehingga kita gampang kebawa emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kadang-kadang. Jadi kemudian satu lagi, fokus saja apa yang menjadi kegiatan Gus Idris, ya. Jadi jangan diancam-ancam lah, misalnya tarik sukma apa gitu, ya. Guru-guru kita di sini ketawa gitu, aduh, tarik sukma. Saya nggak pernah ngancam-ngancam, wallahi nggak pernah. Bukan saya itu, haters mungkin, ya. Anda nggak pernah ngancam-ngancam siapa saya. Mudah-mudahan jangan pernah lah, ya. Ini kan nasihat, ini nasihat bukan menuduh. Dan saya juga tidak ada keterkaitan dengan orang-orang yang disebutkan
si Mbak, si Umi ya, itu orang-orang ageng siapa itu, saya nggak ada keterkaitan dengan itu, dan saya tidak bermaksud menfitnah. Itu yang ingin saya jelaskan pada teman-teman semuanya, sahabat Gio dan Habib IJ juga, jangan sampai salah paham tentang hal itu. Begitu Bang Idris. Ya Khair, ya Khair. Ya baik. Ada lagi mau disampaikan? Nah, jadi untuk sementara ya seperti itu dulu. Iya, Saya nanti juga nggak tahu sambung lagi. mau ngapa, karena ini sudah dipublish ya, takutnya nanti bukan menghasilkan dampak yang bagus. Karena banyak saudara-saudara kita yang awam seperti saya nggak tahu apa-apa, nanti salah dalam mencerna. Jadi ini bukan karena misi membenci atau ingin memanjat sosial atau apa. Kita ingin sama-sama meluruskan. Jadi kalau ada orang-orang seperti Bang Idris bisa mengajak umat bersolawat, ngajak sholat segala macam, fokus di situ, kemudian menyerbu santet dan segala macam, itu saya berikan apresiasi. Tapi yang benar-benar santet, benar-benar kita melakukan bahwa itu benar-benar kita berjuang, berjihad. Kalau itu tidak benar, maka itu akan menjadi jahat. Kita jangan sampai judulnya memerangi kemungkaran, malah kita yang membuat kemungkaran, kita malah yang berbohong gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Ini nasihat, bukan saya menggurui. Saya juga bukan guru, bukan siapa. Bang Idris saya lebih paham tentang ini. Jadi itu jangan terlalu ditanggapi dengan emosi. Ya, kalau kita emosi, kita akan kalang kabut, kan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Karena kita dikuasai amarah. Ya, dukung dari Aceh, kemudian buat teman-teman semuanya, ya. Dan saya tidak menganggap ini sebuah permasalahan yang begitu serius, karena saya hanya ingin klarifikasi yang di pertama tadi, di awal tadi saja. Yang lain saya nggak terlalu fokus. Iya, intinya kan itu tadi masalah yang menyerupai Allah ya. Itu kita fokus di situ. Intinya kan di situ. Saya sudah klarifikasikan tentang hal itu. Semoga umat bisa melihat ini video, tayangan video ini. Ya, cukup ya, Bang. Keburu kedinginan ini Ana. Udah itu aja. Terima kasih. Semoga selamat di perjalanan. Amin. Saja. Amin. Buat keluarga. Amin. Teman-teman tim semuanya. Ya. Mudah-mudahan juga dipanjangkan umur, disehatkan badan, bantengku ya. Terus berjuang istiqomah. Ya. Ya, siap. Ya, Khair. Mohon maaf ya apabila ada kurang lebihnya dari keluarga besar Gio ya. Mohon maaf, semoga kita jadi sahabat dunia akhirat, berjuang di jalan Allah. Amin. Ya, Khair, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Yes, pasien. Iya udah. Cukup sekian itulah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.